berceramah juga baik, tapi kalau mengaji sambil dengar ceramah itu tidak baik, Pak. Jadi termasuk kalau ceramah tarawih. Jadi mulai sekarang perlu diingatkan istri dan anak-anak perempuan kita, Pak, karena rata-rata ini yang melanggar kaum ibu-ibu. Begitu mau dimulai ceramah dan buka toy Quran, begitu selesai ceramah nak tutup toy Quran, jadi ceramah yang memang tuh tidak mau dengar. Nah, itu bedanya. Tapi saya lihat insyaallah ibu-ibu yang di sini tidak begitu. Selama 2 hari, hari ini dan besok, saya mau ajak kita bincang-bincang tentang harta. Ya, kaitannya nanti dengan zakat, infak, sedekah. Harta ini karena harus masuk di akal dulu. Kenapa itu kita diwajibkan mengeluarkan harta, diwajibkan bayar zakat. Jadi harta itu apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat dari harta, namanya rezeki. Semua bahan bakunya itu dari Allah, apapun. Jadi kita punya rumahnya dari kayu, batu, semua dari tanah yang tumbuhkan Allah. Kita pedagang, bisa dagang karena sehat, apa Allah yang kasih. Jadi Allah punya andil sangat besar sampai kita bisa punya harta. Kalau saya bekerja sama dengan seseorang, taruhlah si A, ayo kita bisnis sama-sama. Saya ini punya modal tapi tidak tahu kak berusaha, berbisnis, otakku tidak mampu. Saya lihat kita jago berbisnis tapi tidak ada modal, tak, kita kerjasama. Saya punya modal, dia jalankan usaha. Begitu sudah jalan usaha, ada untungnya, maka untungnya dibagi antara pekerja dengan pemilik modal. Biasanya 50-50, 70-30. Biasanya itu dibagi 2. Itulah logika harta, Pak. Karena tidak ada satupun rezeki yang kita dapat dengan sendiri. Makanya itu pemerintah paksa itu perusahaan besar harus keluarkan CSR. CSR-nya itu sampai 30%. Kenapa dia keluarkan? Wajib itu perusahaan keluarkan karena tidak bisa itu usaha jalan kalau tidak aman ini negara. Kalau masyarakat mengamuk, jadi perusahaan itu harus kembalikan hartanya, kekayaan perusahaannya kepada masyarakat yang menciptakan rasa aman. Itu misalnya, beginilah kita punya, Pak. Itu air minum, mineral. Untuk sampai ke kita itu air minum, Pak, itu ribuan bahkan jutaan orang terlibat. Ada pabriknya, ada pekerjanya. Pekerja itu macam-macam, mulai dari yang menggali sumur, kemudian yang menjernihkan. Sudah itu jadi gelas. Ada lagi distributor yang antar ke masing-masing tempat penjualan. Sudah itu penjual, ada lagi yang terlibat mengantar ke kita. Jadi untuk sampai 1 gelas di leher itu jutaan orang terlibat. Untuk makan nasi, Pak, 1 suap nasi itu ribuan, ratusan ribu, jutaan orang baru bisa sampai nasi di kita. Kita kira itu nasi dimakan langsung kita dapat. Tidak, Pak. Ada petaninya, ada pemilik pabrik pupuknya, ada pemilik pabrik racun tikusnya. Nah, kalau tidak ada pabrik racun, tidak jadi dimakan nasi. Ada ribuan karyawannya itu pupuk, racun, kemudian gabah terlibat. Begitu sudah ditanam, dipanen, banyak terlibat. Ada nih pengangkut sampai dipanen.
pabrik tersinggili, kemudian dikasih masuk di karung, ditimbang berjuta-juta jalur Pak baru sampai ke sini. Karena itu berterima kasihlah sama apa yang kita punya. Caranya bagi hasil Pak, bagi hasil. Itulah hakikatnya harta. Jadi jangan di harta yang kita punya makan sendiri, karena bukan cuma kita itu yang bisa sampai itu harta ya. Bukan cuma kita. Ya, ini disyukuri. Bapak-bapak yang bekerja di kantor dapat gaji, itu banyak keringat yang keluar baru sampai itu gaji ke kita. Banyak yang terlibat. Sehingga kata Allah, kalau punya harta harus dikeluarkan. Cuma kalau disuruh keluarkan sendiri tidak mungkin Pak. Karena Allah ini yang bikin kita. Allah yang ciptakan manusia, maka Allah tahu kelebihan kekurangannya. Sama motor, kalau mau servis di motor Honda, jangan pilih di Kawasaki. Kalau mau motor servis motor Yamaha, jangan pergi di bengkel Suzuki karena tidak tahu ki. Allah tahu manusia ini sifat aslinya kikir. Allah tahu, ada dalam Quran itu manusia itu kikir. Karena itu Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh, ambillah. Jadi tidak disuruh minta Pak. Kalau disuruh minta, tidak mau dikasih. Karena memberi itu pekerjaan paling berat dari manusia. Makanya tidak disuruh minta. Allah tidak bilang kepada Amil minta zakatnya. Tidak, kata Allah khudh, ambil. Karena meminta itu berat. Manusia itu paling suka dikasih. Makanya ada cerita, ada orang tenggelam Pak, di lautan, tapi orang kikir. Begitu tenggelam datang tim SAR bilang, sini tanganmu, sini supaya ditolong kok. Tidak mau Pak, tidak mau kasih tangannya. Sini tanganmu, dia tetap tahan. Nanti sampingnya bilang, Pak, orang paling kikir itu di kampungku. Langsung dia bilang itu tim SAR, ambil ke tanganku. Baru bina ambil. Padahal maksudnya itu mau ditarik, cuma dia bilang masa tanganku mau ambil. Jadi nanti tim SAR bilang tanganku baik ambil, mari kita pegang tangannya baru selamat. Jadi itu orang kikir, ditolong saja susah. Itu dan itu sifat dasar manusia itu susah memberi. Makanya kata Allah, khudh, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka. Untuk apa? Khudh min amwalihim shadaqah. Sedekah itu artinya zakat atau infak atau pemberian. Jadi zakat itu kan paling tinggi di atas, namanya infak. Apa itu infak? Semua yang kita keluarkan itu namanya infak. Jadi belanja, kalau bapak-bapak beli rokok itu juga infak. Beli obat nyamuk infak, beli sayur ibu-ibu infak, semua infak itu nafkah yang kita belanjakan. Infak juga dalam bahasa Arab artinya tersembunyi. Nah dari situ lahir kata munafik. Infak juga itu tersembunyi. Jadi dia kasih dengan coko-coko, itu infak. Jadi tidak dia pamer-pamer. Bisa juga namanya berinfak. Jadi infak itu ada dua. Karena ini 2 hari ini kita jadi di pelan-pelan biar tuntas. Infak itu ada 2, infak di jalan Allah dan infak di jalan selain Allah. Infak di jalan selain Allah ada 2. Infak di jalan setan, infak di jalan selain setan. Ini yang di selain di jalan selain apa ini? Saya mau tanya, kalau beli rokok itu di jalan setan atau di jalan Allah?
bukan di jalan Allah, bukan tuh di jalan setan. Berarti beli rokok itu namanya infak, bukan di jalan setan, bukan masa mau beli rokok ini infak di jalan Allah ya tadi oleh tahu ini. Ya, jadi infak bukan di jalan Allah, bukan tuh di jalan masa rokok di jalan setan, jangan juga belum kasih gitu. Saya banyak keluarga yang merokok, ya, dan banyak juga orang yang hidup dari situ meskipun saya alhamdulillah tidak merokok. Saya 6 bersaudara, 5 laki-laki, tidak ada satu pun yang merokok. Jadi ustaz semua, padahal bapaknya itu ustaz kecil di kampung, dan dia tidak merokok sehingga anaknya tidak ada yang merokok. Bapakku itu kalau sudah sholat subuh almarhum lama duduk, kalau sudah zikir lama duduknya. Saya tanya, "Teta, apa doa-doa itu dibaca?" Dia membacakan surah Al-Fatihah semua anaknya satu-satu, dirinya, istrinya, cucu-cucunya. Jadi ada doa karena alasannya afdalud doa alhamdulillah. Seafdal-afdalnya doa alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dibaca baru hajat. Saya baca doa untuk anak saya yang pertama si A. Mudah-mudahan sehat panjang umur jadi orang yang baik, murah rezeki, ketemu jodoh yang baik. Al-Fatihah. Anak kedua ini Al-Fatihah. Jadi bukan dirapel Pak, satu-satu. Kemudian istrinya, semoga istriku sehat panjang umur, ini Al-Fatihah. Terakhir dirinya, so diriku ini Al-Fatihah. Dia baca Fatihah satu-satu. Ya ini tadi rahasia, jadi kestat yang tidak nonton dengan yang tidak hadir kan. Jadi anak bagaimana mau doakan baca Fatihah anak kalau meninggal, kalau kita tidak pernah doakan anak. Jadi otomatis itu kalau sering didoakan anak kita meninggal, setiap selesai sholat langsung tek kotak kita ingat orang tua. Kenapa? Sudah banyak sahamnya sama kita, sudah banyak. Jadi infak itu di jalan Allah, di jalan selain Allah. Sekarang kita tinggalkan di jalan selain Allah. Infak di jalan Allah itu ada dua. Infak yang wajib, infak yang sunnah. Infak yang wajib ada 3. Infak yang wajib itu yang pertama zakat, yang kedua kafarat, ya, yang kedua kafarat, yang ketiga nazar. Kalau lulus di anakku tentara, nah tidak bayar haji, dulu anakku polisi dan tidak bayar haji, saya mau belikan AC Masjid Ar-Rahman 3 unit. Nah, begitu lulus anaknya wajib dia berinfak AC 3 unit. Itu namanya nazar. Kemudian kafarat, kalau pernah ingkar janji atau memukul atau membunuh, nah, orangnya siap memaafkan tapi harus bayar dulu, itu namanya kafarat, denda. Nah, yang ketiga zakat. Zakat. Ya, kita fokus ke zakat. Kalau infak sunat itu nih sumbangan masjid, bantuan pondok pesantren, sedekah. Itu kalau zakat ada 2, zakat fitri atau zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Ya, besok di zakat mal tuntas, karena zakat mal ini Pak bahaya. Zakat mal itu untuk orang kaya. Ya, zakat mal itu untuk orang kaya. Kalau zakat fitri untuk semua orang. Jadi yang dibilang zakat mal untuk orang miskin, tidak Pak. Orang miskin itu biar tidak ada yang kasih zakat, tidak ada yang kasih pembagian zakat. Kalau rajin sholat, rajin puasa, tidak mempersekutukan Allah, nah meninggal matinya masuk surga. Orang kaya Pak, biar tahajudnya tiap malam, sujudnya lama, hitam ini jidatnya, saking sujud lama. Tiap tahun pergi umrah, maka umrah Ramadan, kalau tidak bayar zakat dan meninggal masuk neraka Pak. Jadi dari itu tidak ada sembahyang orang kaya ya kalau tidak bayar zakat, karena pasti masuk neraka.
zakat itu untuk menyelamatkan orang kaya. Jadi kalau kita pengurus zakat itu harus bangga, saya telah banyak menyelamatkan orang kaya masuk surga. Karena kapan dia tidak bayar zakat, mesti masuk neraka. Karena rukun Islam. Jadi itu. Nah, sekarang kita masuk ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakatnya makanan pokok yang wajib dikeluarkan setelah menuntaskan puasa Ramadan. Wajib. Jadi wajibnya kalau begitu selesai buka pada malam takbiran. Tapi sudah boleh bayar zakat sejak dia puasa. Berarti malam kedua Ramadan. Malam pertama belum puasa. Jadi sekarang sudah boleh bayar. Nah, boleh. Malah kita dorong jangan terakhir bayar, karena ada kita mau bagi. Karena ada juga beratnya itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus tersalur sebelum Idul Fitri. Maaf, harus dibayar sebelum Idul Fitri. Jadi makanya waktunya kasih. Jadi zakatnya makanan pokok. Apakah makanan pokoknya orang di Cedengoyo? Beras. Kalau saya tinggal di Suminasa, tidak jauh tapi beda. Di Suminasa itu makanan pokoknya nasi, Pak. Ternyata di Cedengoyo beras. Di kampungku ayam dia makan beras. Kalau Pak jangan nasi, Pak. Jadi sumbernya beras, nasi dari beras. Makanan pokok kita beras diolah jadi makanan. Jadi zakat itu Pak beras. 4 imam besar, imam mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. 3 imam mazhab tidak boleh pakai uang. Jadi ini perlu sekarang enten sekali. Kalau beras 4 liter, kalau uang sekian, tidak boleh semudah gampang itu, Pak. Imam Syafi'i tidak sah zakat fitri atau fitrah kalau bukan makanan pokok. Jadi kalau gandum dimakan gandum, jagung dimakan jagung, beras dimakan beras. Itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh kalau bukan makanan pokok. Jadi kita di Indonesia beras. Imam Malik boleh kalau darurat sekali. Tiba-tiba hilang beras di peredaran. Itu darurat. Satu-satunya imam mazhab yang membolehkan zakat fitri pakai uang adalah Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Nah, ini Indonesia itu soal kita ini mazhab Syafi'i, tapi kalau zakat fitri tiba-tiba jadi Hanafi semua. Tiba-tiba jadi Hanafi, uang mau repot kita kalau beras. Atau kenapa uang kita tidak ada beras? Apa yang makan di rumah? Beras dia. Kenapa bisa? Ketika bayar zakat fitrah tidak dapat beras. Padahal setiap hari makan sahurnya pakai beras. Jadi saya alhamdulillah tidak pernah, dan ulama kita itu kiai-kiai kalau ditanya, kemudian yang bertanya itu orang yang dekat, ya dekat. Kalau ditanya pakai bisa dibayar zakat fitrah pakai uang, dia bilang tidak ada beras rumah, begitu. Tidak usah lagi dijelaskan, memang tidak ada beras mendapat. Jadi berarti kalau memang tidak ada beras didapat, ya silakan pakai uang. Di mana di Makassar ada tempat yang tidak ada beras didapat? Ya. Tapi panitia juga bilang kalau bisa uang saya itu berarti panitia tidak mau repot, Pak. Amil itu memang makanya Al-Quran bilang wal amilina 'alaiha. Profesor Quraisyah bilang wal amilina 'alaiha. 'Alaiha itu artinya Allah itu dari atas, Pak. Allah. Jadi kalau Allah itu dari atas. Jadi Allah itu artinya
Amil itu harus bebannya berat, yang memang bekerja dan siap repot, itu amil. Jadi bukan santai-santai saja, datang di bawah sakapitrata, dia buang mau. Itu bukan alaiha namanya, alaiha. Alaihi, itu tidak mau repot. Jadi memang amil itu namanya amil, bekerja. Jadi alaiha. Jadi ala itu di atas. Kalau qadar itu ketentuan. Jadi ala kadarnya itu di atas ketentuan, di atas rata-rata. Ini biasa salah orang tarik Pak ala kadarnya. Baru sedikit salah itu Pak, ala kadarnya itu banyak. Karena ala kadarnya itu di atasnya rata-rata. Ala di atas qadar ketentuan. Kadar berapa kadarnya? Itu kadarnya, batasnya. Jadi ala kadarnya di atas dari batas. Cuma rata-rata orang Indonesia ala kadarnya itu hampir tidak ada. Berarti bukan ala kadarnya itu, ya, bawa kadarnya. Ya, kita kembali. Jadi zakat fitrah. Berapakah bayar zakat fitrah? Satu sok. Satu sok itu aslinya ukuran volume, bukan ukuran berat. Jadi karena aslinya itu ukuran volume. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mirip-mirip. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu tangan tak begini. Ini yang diisi makanan pokok sampai jatuh, bukan sampai penuh, sampai jatuh. Jadi kalau itu mobil truk yang melanggar ketentuan berat muatan. Jadi kelihatan itu di atas menggunung. Jadi diisi tinggi puncak idenya. Diisi begitu sudah jatuh, nah itu 1 mud. 4 mud itu 1 sok. Nah, orang kira-kira kalau di liter itu 3,0 sekian. 3,0 sekian. Itu kalau beras. Orang ulama kita itu arif luar biasa, dibulatkan menjadi 4 liter supaya ada nilainya. Siapa tahu kurang liternya, liter penjual atau liter apa kurang. Kalau 4 liter itu insya Allah sudah aman. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tetap 1 sok, tetap 4 mud, tapi ukurannya lebih besar. Ya, kalau di kilo kira-kira 3,8 kilo. Jadi kalau uang itu lebih banyak, Pak, lebih banyak. Makanya kalau ada orang bayar zakat fitrah, berapa orang ki? 4 orang. Ya, 4 orang. Berapa itu kita bawa? 10 liter. Itu sudah kalau 3 orang 10 liter itu sudah masuk. Karena 3, sekian. Tapi jarang Pak, jarang. Jadi dikali 4. Kalau uang tidak boleh kurang dari 4 liter. Tidak boleh. Karena ukuran soknya itu kalau uang Abu Hanifah lebih berat, lebih banyak. Jadi jangan kurang dari 4 liter kalau uang. Kalau mau aman, kasih lebih dari 4 liter. Atau coba-coba bagi kalau 3,8 kilo biji beras 3,8 kilo, baru setelah 5 liter, berapa liter, nah itu sudah aman. Karena 3,8 kilo. Sekali lagi, tapi ini kilo ini bukan aslinya itu volume. Karena beda itu beratnya, kepadatannya gandum pada di sana Abu Hanifah dengan beras yang dari Makassar. Karena tingkat kepadatan beda, sehingga 1 soknya gandum belum tentu sama berat dengan 1 soknya beras. Makanya ya kira-kira kalau mau aman kasih cukup 5 begini kalau beras. Kalau diuangkan, jadi para ulama kita sudah
kalau beras 2,5 kilo. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Hanafi 3,8 kilo. Jadi kira-kira 4 liter ke atas. Kalau beras asli, beras yang kita keluarkan ya 3,5 liter ke atas atau 3,0 sekian liter ke atas. Sehingga kalau 4 liter itu insya Allah amami. Makanya kita keluarkan kalau beras 4 liter, kalau diuangkan dikali, harganya sesuai dengan harga beras yang kita makan. Kita survei pasar, ternyata variasi harga. Kalau ditulis ke semua variasi harga, panjang dulu itu keputusan. Nah, orang pasti akan memilih harga yang dia pakai nih. Maka kita rata-ratakan harga di bawah 12.000 per liter, menengah 13.000, premiumnya 15.000. Baru keterangan menyesuaikan dengan yang kita konsumsi mayoritas. Saya Ustaz, berasku saya beras 10.000 aku makan, berarti 40.000 kita. Saya makan beras yang 15.000, berarti 60.000 kita. Ada teman itu bayar zakatnya setiap tahun di Basnas itu 240.000. Karena dia tinggal di Jepang Pak, kerja di Jepang. Di sana harga berasnya 60.000 rupiah kalau dirupiahkan 1 liter. Dan dia bilang tidak tos kak, mau usah kasih zakat fitrah di sini. Akhirnya dia bawa ke Indonesia. Jadi sesuaikan Pak, kalau Bapak makan beras hitam ya, yang harga berapa itu 40.000 kayaknya per liter atau 50.000, nah, berarti 50 kali 4 200.000. Ada beras hitam sekarang, ada juga beras basmati namanya 60.000 per kilo. Jadi disesuaikan dengan harga beras yang rata-rata kita konsumsi. Kemudian disetor, dibayar ke amil. Amil karena amil ini yang diberi tugas oleh negara. Karena tidak boleh itu jadi amil kalau bukan negara yang angkat. Misalnya Masjid Ar-Rahman, panitia amalia Ramadan, seksi pengumpul zakat, itu bukan amil tapi panitia. Kalau di SK-kan oleh Basnas itu namanya amil. Apa bedanya amil dengan panitia? Amil mewakili orang miskin, panitia mewakili yang berzakat. Jadi saya punya zakat, saya serahkan ke panitia, bukan amil, bukan yang di SK-kan Basnas. Begitu saya serahkan, itu namanya mewakili saya. Dia terima itu zakat mewakili saya. Tiba-tiba zakat itu dicuri, hilang, saya harus bayar ulang zakat karena belum sampai ke orang miskin. Tapi kalau saya bayar ke amil itu jangan bilang amil resmi itu bukan. Tidak ada amil tidak resmi. Kalau amil pasti resmi, dan nanti dibilang amil kalau SK-nya dari Basnas. Karena Basnas itu pemerintah, aturan agama pikirnya amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kalau saya serahkan ke amil, tiba-tiba amilnya salah penyaluran, tak pakai sendiri, saya sudah selesai zakatku, yang masuk neraka amilnya. Jadi jangan disembarang bayar zakat, jangan, karena kalau kita serahkan sama bukan amil, itu belum sampai, kecuali kalau kita langsung ke orang miskin, itu boleh juga. Langsung ke orang miskin, nah ini zakatku. Tapi kalau dititip lewat orang lain, tabe pakai. Kenapa? Ada zakatku 10 juta, kita bayar salurkan nih. Boleh. Tiba-tiba pakai dirampok di tengah jalan. Ustaz, Pak Haji, itu zakat dicopet kayak ini, dompetku hilang semua. Maka saya harus bayar ulang 10 juta zakat. Karena belum sampai, karena hilang di tangan wakilku, bukan hilang di tangan mustahiknya. Nah itu jadi dibayar ke amil. Boleh mulai sekarang. Ada masjid di Jakarta, tadi
Banyak di sana zakat harta, orang sudah sadar. Kalau zakat fitrah Pak tidak banyak, makanya zakat fitrah itu tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Syarat kenapa tidak bisa? Jumlahnya sedikit, yang kedua harus habis. Siapa yang dikasih zakat fitrah? Prioritas zakat fitrah itu dua, fakir, miskin. Jadi jangan dulu cari mu'allaf, guru mengaji fisabilillah, orang berutang. Kalau zakat fitrah, karena tujuan utama zakat fitrah adalah tu'mal masakin, makanannya orang miskin di malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri, sehingga dia bisa bikin burasa, dia bikin ketupat, dia bisa lebaran dengan gembira karena ada makanannya. Prioritas utama zakat fitrah orang fakir dan miskin. Bahkan kalau masih ada orang miskin belum dapat, hak amil dikasih Pak. Kalau zakat fitrah ya, ambil sini ya kamu mau dibayar, masih ada orang butuh. Itu zakat fitrah. Jadi batas bayarnya zakat fitrah jumhur ulama sebelum khatib naik mimbar. Tapi ada yang mengatakan boleh sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Tapi jangan ambil risiko Pak, pokoknya malam. Dan tidak boleh tidak bayar. Semua orang kaya, orang miskin bayar. Orang miskin itu boleh tidak bayar kalau makanannya malam itu hanya untuk yang dia makan. Tapi kalau ada orang miskin 5 orang, nah ada beras 50 liter di rumahnya, wajib bayar zakat fitrah. Lebih dari yang dia makan. Misalnya yang dimakan malam, kalau malam nah kita 5 orang ya kira-kira 2 liter lah. 2 liter. Nah ada 10 liter beras, bisa bayar 2 orang, masing-masing 3,5 liter. 2 orang bayar. Makanya itu panitia amil itu harus punya data. Ini orang yang tidak mampu bayar zakat fitrah. Ini diprioritaskan dikasih. Panggil datang berapa orang di sana? 3 orang. Kalau 3 orang, jangan dikasih 4 liter 1 orang. Jangan. Ini 3 orang kasih ini 30 liter. Kenapa 30 liter? Kita kan 2 orang, 3 orang bayar juga zakat fitrah 4 liter. Nah, masih ada sisanya 18 liter. Atau dikasih 20 liter. Nah, setelah 20 liter itu zakat fitrah. Kalau masih diambil zakat fitrah namanya, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau sudah sampai ke mustahil orang miskin, bukan di zakat fitrah, beras miliknya. Jadi begitu dia terima ini 20 liter, 3 orang ini dapat 20 liter. Pak, yang kita bulan semua, kenapa? Baik juga zakat fitrah 12 liter. Dia keluarkan 12 liter, bayar 8 liter dibawa pulang. Jadi orang miskin juga bayar zakat fitrah. Nah, itu amil jadinya harus mengatur dengan baik. Kemudian tidak boleh amil berhenti sebelum batas akhir pembayaran zakat fitrah. Kapan batas akhirnya? Sebelum khatib naik mimbar. Nah ada masjid yang mungkin tolong segera karena kita tutup 2 hari sebelum. Tanggal 28 kita tidak terima lagi karena 29 kita mau bagi nih. Itu dosa besar ini Pak. Kalau ada amil tutup masjid, tutup 2 hari sebelum lebaran. Nah ada orang di warganya tidak bayar zakat fitrah, yang masuk neraka bukan yang tidak bayar, tapi amilnya. Ustaz, repot gimana? Kita juga mau persiapan lebaran ini. Gampang Pak, kalau mau persiapan lebaran tidak mau terganggu, bikin surat pengunduran diri, tidak bersedia jadi amil. Memang amil risikonya. Tidak ada urusan persiapan lebaran. Amilina alaiha, kerja full waktu, terutama di detik-detik terakhir. Jadi detik terakhir tidak boleh.
bayar zakat fitrah, bayar sekarang. Astagfirullah, saya Pak Ustaz belum Pak bayar. Berapa orang? 5 orang, 5 kali 50.000 misalnya. Nah, 250.000 dia bayar, terima. Tapi di mana kita orang lagi salurkan? Masa saya orang kaya datang ini? Diterima ajarkallah bima ateta. No, ambil. Kasih orang miskin di tempat. Makanya orang miskin itu jangan jauh-jauh dari mimbar kalau Idul Fitri. Kalau ada yang bayar pasti yang dikasih. Jadi tidak boleh ada yang tidak bayar. Jadi buka sampai malam. Ini kan ada kasus cari di tempat lain, keliling lagi, keliling ini masjid tertutup semua. Saya bilang baca di niat tadi situ bayar zakat fitrah, ke saya transfer ke Basnas baru kita salurkan. Jadi itu zakat fitrah karena itu zakat makanan pokok. Saya kira itu pengantar. Besok kita lanjut zakat mal, zakatnya orang-orang kaya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan dari jemaah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pencerahan kita dapat pada hari ini banyak yang kita dapat sehingga ada timbul pertanyaan, Ustaz. Tadi teringat bahwa amin itu memberikan kepada fakir miskin. Fakir misalkan 3 orang, berarti 3 kali 14, 3 kali 4 12. Kita kasih 20 atau 30 liter supaya dia kembalikan lagi untuk bayar zakat fitrahnya. Kalau begitu berulang-ulang berarti ada yang satu sampai diambil, Ustaz. Maksudnya seperti saya berikan fakir ini, saya ambil, Ustaz. Kalau ini 3 orang, berarti wajibnya itu saya kasih 3 kali 4, 12 liter. Padahal saya kasih supaya dia bisa juga zakat. Berikan lagi kepada ambil. Begitu tadi kalau tidak salah tangkap penjelasan Ustaz. Ya itu anunya. Saya bilang ada hal nanti sama ambil. Yang kedua tentang pada saat memberikan zakat itu sebelum khotib naik di mimbar. Berarti misalkan ada uang yang di-store oleh orang yang wajib itu Ustaz, bisa langsung diberikan dalam bentuk uang kepada fakir tersebut. Itu orang kali pertanyaan kita. Jadi terima kasih Pak Ji. Jadi itu tadi berkaitan dengan orang miskin juga wajib bayar zakat fitrah kecuali yang tidak ada kelebihan dari yang dia makan. Nah itu misalnya zakat fitrah kita surplus banyak. Tapi kalau ternyata data orang miskin ada, ini kalau dikasih semua paling-paling 4 liternya gitu. Ya berarti memang ya mau diapa? Karena orang miskin boleh tidak bayar zakat fitrah kalau memang tidak ada lebih dari yang dia makan. Dan menurut survei kita sangat sedikit orang yang tidak bayar zakat fitrah. Orang miskin juga itu selalu. Jadi itu bayar only zakat fitrah. Biasanya sudah bayar duluan, sudah bayar. Kemudian tetap dia dapat pembagian. Jadi itu hanya kasus-kasus misalnya kita tahu bahwa ini orang kasihan tidak ada matong, berarti bukan sebenarnya miskin, fakir. Nah itu dibantu dan itu tidak banyak. Misalnya ada satu keluarga, dia di situ anaknya 7 orang, nah, itu tidak bisa bayar zakat fitrah karena memang hidupnya saya pas-pasan. Itu bisa dibantu 7 kali 4 berarti 28. Nah, kalau dikasih beras 30 liter, nah, masih ada 4 liter tersisa.
per liter. Nah, dia bayar kembali. Nah, itu tetap tidak ada saldo karena akan terbagi habis lagi, dikasih lagi ke orang miskin, dikasih. Jadi itu zakat fitrah tidak boleh ada saldo. Tapi saya Ustaz, bagaimana tidak ada saldo? Nah, di kompleks misalnya di sebelah ini, di belakang kita di kompleks ini, di kompleks ini 1000 kilo beras, baru yang mau dikasih 20 orang nih. Kalau dikasih minta 4 kilonya satu, 4 kali 20, 80 kilo nih. Nah, ada 1000 kilo, ini kita pusing Ustaz karena ada saldo. Tidak ada saldo. Kalau 1000 kilo mau dibagi, nah 20 orang yang mau dikasih, bagi 20 itu 1000 kilo apa? Bagi 20. Bahkan boleh orang miskin dipanggil 3 kali. Malam takbiran, habis dibagi nih, habis dibagi. Tiba-tiba ada yang datang lagi, Ustaz saya lupa bayar zakat fitrah. Berapa orang? Saya 5 orang, 20 liter. Panggil kita orang miskin, sini, sudah Pak, sini kau lagi ambil. Nah, lagi ambil 20 liter. Belum sampai di rumah, nah, ada lagi yang datang mau zakat fitrah 2 orang, 10 liter. Sampai di mana? Belum pas sampai simpan dulu beras di situ. Ke sini kau lagi ambil. Makanya kasih tahu orang-orang miskin di masjid, aku tutup handphone malam takbiran. Jadi dikasih Pak, dikasih. Kalau ambil itu maksimal 12,5%. Tidak boleh ambil lebih. Hak ambilnya itu 1/8. Jadi boleh kalau 1000 liter Pak, ada 2 orang yang mau dikasih, tidak apa-apa. Dia jadi penjual beras Pak, 500 liter 1 orang. Jadi tidak ada ceritanya habisnya saldo. Habis kalau zakat fitrah. Zakat mal itu sebaiknya kalau ada di zakat fitrah jangan dibagi di Ramadan. Jangan, nanti selesai Ramadan tenang dulu. Simpan, nanti bikin program penyaluran. Besok kita bahas lebih menarik itu. Jadi sekarang uang boleh zakat fitrah. Kadang ada juga orang datang bawa uang. Nah, penyalurannya juga begitu, tinggal diatur Pak, diatur zakatnya beras dapat berapa, uang dapat berapa. Intinya caranya dibagi itu kalau zakat fitrah dibagi rata kepada mustahik. Bukan misalnya fakir sekian, miskin sekian persen, tidak. 1000 liter. Berapa orang miskin? Orang miskin 50. Berapa orang fakir? Orang fakir 20, 70 nih. Ada mualaf 5, 75. Ada guru mengaji 7, 82. Itu berarti 82 dibagi 82 ini yang 1000 liter kan. Jadi personnya jadi bukan miskin 50 liter, fakir 50 liter, mualaf 50 liter. Nah, mualafnya 1 orang, banyak dia dapat. Jadi dihitung dulu, baru dibagi rata per orang, diberikan masing-masing. Setelah dihitung ini, jadi tidak dadakan itu, tidak boleh dadakan. Siapa yang datang, saya juga belum dapat, ambil nih. Itu bukan salah tapi tidak profesional. Jadi kita sudah harus punya data bahwa sekian kakak. Ya biasanya dibagi per kakak, sekian kakak yang mau dapat. Dibagilah per kakak. Setelah terkumpul berapa zakat keluar hak amil, maka per kakak dapat berasnya 5 liter, uang 50.000. Jadi baru kita bagikan. Sebaiknya itu tidak terlalu ramai pembagiannya Pak. Jadi jangan disuruh kumpul. Kalau bisa sembunyi-sembunyi. Ya, kalau masa Umar itu dibawakan malam-malam. Jadi bukan dibikin rame-rame. Kalau perlu beli nanti kantong, bukan kantong yang biasa, tapi misalnya bikin di Indomaret, Alfamaret, belikan kantong. Dari zakat bisa dipakai itu personal hak amil. Jadi
datang bawa kubonnya, dikasih beras 5 liter kantong Alfamart. Dia datang di lorongnya dari mana? Dari Alfamart. Sehingga dia tidak perlu merasa hina. Dari mana? Tapi itu kantong merah. Rolling lagi. Belum tugas sia-sia. Jadi harus dijaga ini Pak. Orang miskin itu diangkat derajatnya. Atau zakat mau diambilkan, misalnya dia dapat 1 juta. Jangan diumumkan namanya. Jadi jangan diumumkan nama-nama penerima zakat fitrah, Indotang, Indo Aceh, apa, jangan. Disembunyi namanya. Sembunyi. Kalau perlu kita bawakan sore-sore, bawa ini zakatnya dalam bentuk amplop. Mana rumahnya Pak Anu? Ujung sana. Apakah perlu tak? Saya mau konsultasi dengan beliau. Jadi bisik-bisik itu tetangga, ternyata Pak Anu diam-diam konsultan. Sampai di situ, kenapa? Ada zakat dari masjid. Jadi dia dihormati di kampungnya. Ini tidak. Mana rumahnya yang di sana, kenapa? Ada zakat fitrah. Pokoknya apa bila menonton itu udah menunggu. Jadi terhina ini orang miskin. Orang amil itu harus menjaga harkat martabatnya orang miskin. Jadi gunanya amil itu orang kaya tidak boleh ketemu langsung orang miskin. Kalau orang kaya ketemu orang miskin, tidak bisa menang orang miskin ya Pak. Jadi kita itu orang yang bayar zakat, jangan makin tahu siapa yang dikasih. Karena kalau kita tahu, nah kita tidak kuat iman, itu bisa hilang pahala. Boleh kita tahu, tapi yang zakat tidak boleh tahu yang miskin. Kalau bisa orang miskin tidak tahu bahwa zakatnya siapa yang menerima. Karena kalau ketemu bahaya Pak. Saya langsung bayar zakat, misalnya saya cek saldo tabunganku 1 miliar. Kayaknya tidak bisa saya punya saldo 1 miliar karena tidak ada yang amin biar 1. Ya, saya punya saldo 1 miliar, terlampau ya Pak. Zakatku 25 juta. Saya datang ke rumahnya si A. Bu, ini zakat 25 juta. Mencium-cium itu kakiku, makasih. Besok lusa ada masalah aku dengan dia tidak bisa melawan. Kutabrak ayam bakung kesayangannya. Anak-anak kurang ajar itu mobil ke sana. Atau kejaki Pak. Begitu belum bapak anak dia mobilku, jago mobilnya apa aja. Kenapa ini mobilnya? Dia kasih kisah karena setiap tahun. Jadi itu orang miskin, dia dilanggar haknya, tidak bisa melawan kalau ketemu langsung. Makanya jangan lagi ketemu langsung Pak, titip ini mesti. Boleh kita titip, ini zakatku ada di sana itu kalau dekat rumah, udah dengar ada utangnya 5 juta. Nah ini bawakan dia 7 juta supaya bayar ke utangnya, ada lagi sisanya. Yang kasih tahu dari saya. Nah, sudah diserahkan, dipoto dokumen, tarik laporan sudah terima. Saya sudah tahu sampai. Tapi dia tidak tahu dari saya. Makanya kalau ketemu saya biasa-biasa, Assalamualaikum Pak Haji. Tapi kalau dia tahu tidak saya kasih 7 juta, Assalamualaikum Puan. Bayangkan dia panggil Puan, saya orang Galesong. Saking tidak ada itu harganya kalau orang miskin, kalau ketemu langsung orang kaya. Jadi begitu dijaga. Kalau perlu kita pura-pura tidak tahu bahwa sudah sampai zakatnya. Jadi dia tetap pede Pak. Dia tetap pede, jangan sampai rendah dirinya ya, gara-gara terbebani. Yang kedua, bisa hilang pahala. Tiba-tiba anak-anak lewat di depan rumah bunyi knalpot besar, ngang, woi, pelan-pelan ke di motor, jangan bikin urusan anak muda, ya urusan apa? Saya bilang kurang ajar, kini kau tidak tahu, karena saya tidak kasih kosaka setiap tahun sama mamamu. Hilang pahala zakatku selama sekian tahun saya kasih. Jadi kalau kita pernah nyumbang kasih orang, jaga Pak, jangan lalu dimarahin orang Pak. Kita pernah kasih uang ini sedekah anak, jangan lalu terlalu sering bersih uang karena kalau dia bikin jengkel kita tiba-tiba Inggris, kurang aja kita, saya kira kau selalu kasih, kau sudah lupa ya siapa saya, habis nih pahala Pak. Saya kira begitu. Ya, ada lagi pertanyaan. Besok lagi. Oh iya, sama. Iya, terakhir. Mohon dibantu untuk
fakir dan miskin. Yang kedua, ketika ada orang kita tahu beliau itu fakir atau miskin, tapi ada yang tanggung. Yang menanggung bukan saudara, tapi orang lain. Nah, apakah orang fakir atau miskin yang kita tahu ada yang menanggung itu masih berhak mendapatkan zakat fitrah kita? Ya. Jadi kalau fakir dalam APBN itu namanya miskin ekstrim. Ya, itu miskin ekstrim. Fakir itu satu orang yang memang tidak punya apa-apa dan tidak bisa punya apa-apa. Jadi orang miskin sudah tidak ada bapaknya, tinggalnya di gubuk sebatang kara, tidak bisa kerja. Nah, itu kalau di Makassar ini banyak. Yang sementara kita tanggung itu ada 170 rumah. Itu orang tua, ada laki-laki, ada perempuan sendiri. Itu setiap bulan kita kasih makanan, beras 10 kilo, sembako lengkap, uang tunai 300.000. Kadang-kadang kita datang bawakan beras, masih ada berasnya, masih ada minyak. Jadi kita itu hanya menjamin dia bisa makan. Itu orang fakir. Yang kedua termasuk orang fakir, ada pekerjaannya, tapi penghasilan dari kerjaannya tidak memenuhi separuh kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhannya 1 juta 1 bulan, dia mencuci, dia dikasih 300.000 1 bulan. Itu namanya orang fakir. Kalau orang miskin, ya orang yang penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan, tapi sudah lewat di 1/2. Kebutuhannya misalnya 1 juta, gajinya 900.000, itu miskin. Ya, jadi belum cukup kebutuhan pokok maksudnya, Pak. Kebutuhan pokok tidak termasuk pembayaran wifi, tapi listrik itu kebutuhan pokok, air kebutuhan pokok, jadi PLN, PDAM, beras, pakaian. Itu jadi kalau tidak bisa memenuhi itu kategorinya miskin. Nah, ini yang kita prioritas kalau zakat fitrah. Termasuk zakat mal kalau itu ditanya dulu kalau orang fakir itu memang di dana abadi dia butuh, Pak. Karena fakir ya, memang tidak ada lagi harapan, tinggal kami itu karena dalam 1 tahun itu sering berganti karena dikasih ini di bulan depan kita datang sudah tertutup rumahnya. Mana Pak? Meninggal sih Pak 2 minggu lalu. Tidak ada akses, tidak ada komunikasi. Jadi kita itu benar-benar sekali sebulan. Kadang-kadang juga tetangganya tidak melapor. Pak, kalau melapor itu sampai kain kapannya, ambulansnya kita siapkan. Kalau orang miskin itu masih bisa diangkat. Orang miskin itu pertama dia sebenarnya miskin punya potensi cuma malas. Jadi kita angkat apa yang bisa dia lakukan. Apa kelebihan Pak? Bisa jadi tempel bang tulis bisa. Kalau bisa tulis diberikan kompresor. Kalau dia perempuan bisa bikin kue dibelikan alat bikin kue, dibelikan mesin jahit, dan sudah banyak yang kita kasih begitu, dikasih dia modal. Kalau dia gade, dikasih peluit gadenya. Itu tidak banyak Pak. Kalau dikasih bantuan 2 juta peluit itu gadenya karena makanan-makanan ringan. Dan jangan dikasih uang tunai Pak. Orang miskin dikasih uang tunai, dia pikir sama cucunan. Baru cucunan pakai video online. Jadi kita belikan itu bahannya. Bagaimana kalau ada yang tanggung? Ya tetap dia posisinya miskin. Tetap boleh Pak, boleh. Cuma kita seizin yang menanggung Pak. Ada bagian ini, jangan dia. Saya punya urusan. Berarti tapi kalau dia kasih karena kan selain memberikan itu zakat fitrah, selain karena miskinnya juga menggembirakan Pak, gembira. Jadi tetap kita kasih anak yang kasih belum alhamdulillah banyak orang di masjid supaya dia juga gembira. Dan jangan lupa doanya orang yang dikasih itu luar biasa. Jadi kita berkepentingan itu mendoakan semua yang zakat itu dapat doa
Nanti saat besok kita bahas 8 asnaf, siapa-siapa yang berhak dan bagaimana kedudukannya supaya jadi dalam Islam itu yang diatur jelas itu penerima 8. Kalau pemberi tidak terlalu diatur, jadi siapa saja boleh memberi, tapi penerima zakat itu diatur 8. Kenapa Allah tetapkan 8? Kalau tidak ditetapkan 8, kacau Pak. Semua orang minta. Ini saja kalau ada bantuan langsung tunai, tiba-tiba banyak surat keterangan miskin dari kelurahan. Banyak. Jadi Allah sengaja mengatur yang boleh terima zakat cuma ini, tidak boleh lebih. Jadi hanya 8 golongan. Masjid tidak boleh uang zakat dipakai membangun masjid. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kita sehat, ketemu panjang umur besok di sesi kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa